Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Dengan permainan yang meyakinkan pada putaran pertama saat mengalahkan Ali Reza, para fans mempunyai ekspektasi tinggi pada Magnus Carlsen pada game-game selanjutnya. Akan tetapi kawan, sejak putaran kedua hingga putaran ketujuh, Magnus Carlsen hanya bisa bermain remis. Walaupun melawan pemain yang jauh di bawah ratingnya. Dan akhirnya kawan, Magnus Carlsen terpleset juga di putaran ke-8 tadi malam saat menghadapi Andrei Esipenko, pemain muda asal Rusia ini. Dan game inilah yang akan kita ulas kawan. Esipenko saat ini berusia 18 tahun kawan, menempati ranking ke-49 dunia. Dan dia merupakan salah satu fans dari Magnus Carlsen. Dan di sini kawan, Esipenko memegang putih, hitam dipegang oleh Magnus Carlsen, dan seperti yang kalian lihat, Magnus Carlsen bermain dengan Sisilia-Nadov. Kelihatannya kawan, Sisilia-Nadov ini menjadi pertahanan favorit di turnamen ini untuk melawan pembukaan pion raja. Seringkali pertahanan ini banyak dimainkan di partai-partai atau di putaran-putaran sebelumnya oleh para pemain. Dan di langkah ke-6-nya ini kawan, putih mempunyai banyak pilihan untuk melanjutkan langkahnya. Bisa melanjutkan langkah gajah petak gelap ke petak E3 ataupun ke petak G5 yang mungkin nanti akan diikuti dengan pion F4. Atau bisa juga melangkahkan gajah petak terang ke petak E2 ataupun ke petak C4. Ini adalah beberapa langkah pilihan atau langkah-langkah yang cukup populer bagi putih di langkah ke-6-nya. Dan Esipenko di langkah ke-6-nya ini kawan memilih gajah ke E2. Begitu juga dengan hitam kawan. Di posisi ini ada beberapa pilihan untuk melanjutkan langkahnya, bisa memainkan pion E6 untuk bertransposisi ke variasi Scheveningen, atau mendorong pionnya ke peta E5, ataupun bermain dengan pion B5. Atau juga kawan-kawan bisa mentransposisi permainan ke variasi naga. Di sini Magnus Carlsen memilih bertransposisi ke permainan Scheveningen. Dan Esipenko melanjutkan gajah petak gelap ke E3. Begitu juga dengan Magnus Carlsen melangkahkan gajah petak gelapnya ke E2, mempersiapkan rajanya mungkin segera rokade pendek. Tapi Magnus Carlsen sedikit dikagetkan oleh permainan Esipenko memainkan pion G4. Variasi ini adalah variasi delayed Keres attack, variasi yang dipopulerkan oleh Paul Keres untuk menggebrak pertahanan Scheveningen. Melihat pergerakan pion G4 kawan, Magnus Carlsen mengurungkan niatnya untuk segera rokade pendek. Dia memainkan pion B5. Langkah yang biasa terjadi di variasi Nadov atau variasi Scheveningen, tujuannya mungkin akan tetap mendorong pionnya ke petak B4 untuk mengancam kuda, ataupun juga melangkahkan pion ke B5 ini kawan, menyiapkan petak bagi pengembangan gajah petak terang. Dan Esipenko masih tetap melanjutkan pergerakan pion di lajur G dengan mendorong pionnya mengancam kuda. Kuda lompat ke D7 dan pion A3, lanjut Esipenko mengorbankan pionnya dipukul gajah. Mengapa dia terlebih dahulu memainkan pion A3 kawan? Karena yang ditakutkan oleh Esipenko adalah Magnus Carlsen akan mendorong pionnya ke petak B4 untuk mengancam kuda. Oleh karena itu dia lebih memilih mengorbankan pion G5-nya tadi. Dan Esipenko melangkahkan menterinya ke G2. Di sini kawan terjadi pertukaran gajah petak gelap. Magnus Carlsen masih menunda rokadenya kawan. Dia melangkahkan menterinya ke H4. Kita lihat di sini kawan, tak terlihat jelas tujuan dari menteri hitam ini. Apakah Magnus Carlsen hanya memainkan taktik positioning aja? Kita lihat langkah-langkah balasan berikutnya oleh Esipenko. Menggeser petengnya ke G1. Mengincar pion G7, bila menteri hitam pukul pion H2, peteng akan pukul pion G7. Tentu saja Magnus Carlsen tak akan memilih langkah menteri pukul pion. Dia memainkan pion G6. Carlsen terprovokasi memainkan pion G6. Dan Esipenko pun melakukan rokade panjang di langkah ke-14-nya. Magnus Carlsen menarik mundur menterinya ke E7. Pergerakan yang cukup aneh dari menteri hitam ini kawan, yang terlihat hanya buang-buang tempo. Carlsen tidak menggunakan temponya untuk mengembangkan perwira yang lain. Sebaliknya, semua perwira putih dalam posisi yang cukup siap untuk memberikan tekanan pada pertahanan Magnus Carlsen.
Di sini SC Pengko langsung menunjukkan tekanannya kawan-kawan, memainkan pion F4 untuk mengimbangi kontrol pada petak pusat yang sudah dikontrol oleh beberapa pion hitam ini. Dan Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan gajah B7. Raja Putih bergeser ke B1, Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke C6. Dan di langkah berikutnya ini kawan-kawan, langkah mengejutkan dari SC Pengko dengan kuda pukul pion B5. SC Pengko mengorbankan kudanya untuk sementara. Di posisi ini kawan, posisi kuda B5 ini memberikan ancaman skak menggarpu beteng serta mengincar pion D6. Apabila di posisi ini, hitam menolak untuk pukul kuda melainkan menggeser beteng ke petak C8 untuk melindungi atau mengontrol petak C7. Putih akan melanjutkan kuda pukul kuda setelah dipukul balik oleh beteng. Menteri Putih akan ke D4 menyerang beteng. Dan jika hitam melakukan rokade, Putih akan melanjutkan kuda pukul pion. Putih akan unggul 1 pion dan mendapatkan posisi yang bagus dengan variasi ini. Dan di posisi ini kawan, Magnus Carlsen memilih pion pukul kuda. SC Pengko melanjutkan kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah dan Menteri Putih bergeser ke C3. Memberikan double serangan pada gajah serta pada beteng. Di sini Magnus Carlsen tidak bisa melindungi salah satu perwiranya, dia memilih untuk melindungi beteng dengan rokade pendek. Menteri Putih pukul gajah dan terlihat kawan, 2 pion hitam ini dalam ancaman Menteri Putih. Magnus Carlsen mendorong pion D5. Tujuan memainkan pion D5 ini kawan, selain membuka diagonal petak gelap bagi menterinya, juga menutup lajur D ini bagi beteng putih. Dan di sini SC Pengko melanjutkan langkahnya dengan pion pukul pion. Tidak dipukul balik oleh pion hitam, Magnus Carlsen menggeser betengnya ke C8 mengancam menteri. SC Pengko tidak memindahkan menterinya kawan, mendorong pionnya berbalik mengancam menteri hitam. Menawarkan untuk pertukaran menteri. Pertukaran menteri ditolak oleh Magnus Carlsen. Apa jadinya bila Magnus Carlsen menerima tantangan pertukaran menteri dengan beteng pukul menteri? Putih akan melanjutkan pion pukul menteri dan terbuka laju D bagi beteng putih untuk memberikan ancaman pada kuda ataupun ancaman skak di petak D8. Dan berikutnya pion akan promosi. Dan apabila beteng hitam bergeser ke C7 untuk melindungi kudanya, gajah putih akan pukul pion B5. Dan di langkah-langkah berikutnya kawan, dipastikan hitam akan kalah dengan variasi seperti ini. Oleh karena itu Magnus Carlsen menolak pertukaran menteri. Dia memainkan menterinya ke D8. SC Pengko melanjutkan pukul pion. Beteng hitam digeser ke B8 mengancam menteri. Menteri bergeser ke C4. Dan Magnus Carlsen pukul pion A3. Pion tidak bisa pukul beteng karena dipin oleh beteng hitam yang lain. Di sini SC Pengko melanjutkan dengan menteri ke C7. Selain untuk menantang pertukaran menteri kawan, langkah menteri ke C7 ini untuk memblokade diagonal petak gelap agar menteri hitam tidak bisa ke petak A5 untuk memberikan dukungan bagi betengnya. Kembali lagi, Magnus Carlsen menolak pertukaran menteri. Menterinya digeser ke E8 dan beteng naik ke G5. Lanjut SC Pengko memberikan dukungan pada menterinya di baris kelima ini, yang mungkin kedepannya akan menantang beteng hitam di peta A5. Dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke A4, mungkin sedang mengincar pion F4 ini. Langsung direspon oleh SC Pengko dengan beteng ke A5 menantang beteng hitam. Tapi tantangan ditolak, Magnus Carlsen tidak pukul pion F4 ini kawan, menempatkan betengnya ke B4. Memberikan ancaman pada pion B2, pion pun didorong ke B3, dan beteng bergeser ke B7 mengancam menteri. Langkah ini selain mengancam menteri kawan juga mencegah Putih memainkan betengnya ke A7 dan Menteri Putih mundur ke C3. Magnus Carlsen kembali menggeser menterinya ke D8. Gajah Putih ke F3 mengancam beteng, beteng naik ke B4 dan Menteri Putih kembali ke C7. Taktik yang masuk akal kawan dari SC Pengko ini. Dengan unggul 1 pion dan mempunyai pion bebas yang cukup berpotensi promosi, dari tadi
Espenko ini mengajak pertukaran perwira terus dengan Magnus Carlsen dan Carlsen pun masih menolaknya, menggeser menterinya ke F6, mengorbankan kudanya untuk dipukul menteri, mempersiapkan taktik skakmat di 3 langkah berikutnya. Tapi Espenko tidak tertarik kawan untuk pukul kuda ini. Dia menggeser betengnya ke A8, menantang pertukaran beteng. Sekali lagi kawan, di posisi ini kenapa Menteri Putih tidak berani pukul kuda ini kawan? Karena jika langkah ini yang dipilih oleh Putih, maka hitam akan melanjutkan beteng pukul pion skak. Bila Raja bergeser ke C1 kawan, Menteri Hitam akan pukul pion F4 skak hanya bisa ditutup oleh beteng dan beteng ke B1 skak mat. Oleh karena itulah Espenko hanya menggeser betengnya ke A8. Dan taktik beteng pukul pion B3 ini tidak akan berlaku lagi karena dukungan dari betengnya yang ada di belakang tidak bisa dilakukan kawan karena beteng hitam ini dipin oleh beteng putih. Terpaksa Magnus Carlsen pukul beteng putih dipukul balik oleh gajah dan Magnus Carlsen melangkahkan menterinya ke F5. Mengepin pion C2 yang selanjutnya beteng akan pukul pion B3 dan Raja pun hanya bergeser ke B2 menghindari taktik pimpinan dari Magnus Carlsen. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke B5 yang mungkin di langkah berikutnya akan mengancam menteri ke peta C5 untuk mendukung menterinya pukul pion C2. Tapi terlebih dahulu kawan, Espenko pukul kuda gratis hitam ini. Beteng pun digeser ke C5. Simpel bagi Espenko mempertahankan pionnya, menggeser betengnya ke C1. Menteri pukul pion F4, Menteri Putih ke E8 skak setelah Raja ke G7 kawan. Espenko melanjutkan langkah yang simpel tapi mematikan dengan pion D7. Di sini di langkah ke-38-nya kawan, Magnus Carlsen menyerah. Permainan masih akan cukup panjang kawan-kawan apabila tetap dilanjutkan. Dan jika ingin tahu kelanjutan permainannya seperti apa, mungkin akan seperti ini jadinya. Dan kira-kira seperti itulah kawan-kawan apabila permainan tetap dilanjutkan. Perlu diketahui Magnus Carlsen terakhir kalah dalam permainan klasik saat bermain di turnamen Norway Altibox bulan Oktober tahun lalu dan dikalahkan oleh Jan Christoph Duda. Dan hasil sementara kawan untuk klasemen hingga putaran ke-8 tadi malam, puncak klasemen ditempati oleh Ali Reza Firoza setelah menang 3 kali berturut-turut sejak putaran ke-6. Tadi malam Ali Reza mengalahkan Pentala Hari Krishna. Dan oke kawan, sekian untuk ulasan kali ini. Sampai bertemu di ulasan-ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.